Fatimah. Silakan Ustadz Fatih Rishad. Meja di belakang. Oke. Ukhti Fatimah, kayaknya kita banyak kecocokan. Fatimah, Fatih. Kamu biru, saya biru. Usaha, Pak. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya sering berhadapan dengan lawan jenis, kok hati itu melihat si fulan teduh? Boleh nggak kalau saya doa semoga dia jadi ayam beb aku? Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang baik-baik boleh, tapi ingat, berani bermain cinta harus siap pahitnya. Jelas? Tempo hari kasus, saya nggak sebut di mana lokasinya, masih di Indonesia. Karena suaminya judol, uangnya habis, pinjol, gak bisa bayar, dan akhirnya fotonya disebar Pak Kiai di grup WhatsApp RT RW-nya, malu istrinya. Akhirnya istrinya nuntut cerai, dan bukan cuma satu, banyak istri. Maka di sana tercatat ada ribuan janda, kan sayang-sayang. Assalamualaikum. Tuh, sekarang kita tanya lagi. Kalau umpamanya jodoh sudah ditentukan, ibarat baut sama mur, Ustadz Sofyan. Contoh Fatimah, jodoh aku nih. Usaha boleh Ustadz, boleh lah. Tadi sedikit saya kagak setuju sama Pak Kiai Arifin. Karena khusus Pak Kiai boleh lebih dari satu. Ceplosan. Assalamualaikum. Maafin Bunda. Saudara, kalau kita ngomong konteks hadis akhir zaman, satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Sekarang satu, ini survei Pak Rektor, satu laki-laki berbanding 10 perempuan. Umpama Pak Rektor istrinya 4, masih sisa 6. Ini bukan doa ya Pak, cuma analogi. Lah apakah itu jodoh? Jodoh itu kan tadi kata guru kita, nggak bisa diterka. Sekarang kalau 3 tahun punya anak 1 cerai, apakah itu jodoh? Bener jodoh, cuma sampai 3 tahun. Yang lain kan ada yang nunggu. Assalamualaikum. Maka kesimpulannya, apapun yang Adinda Fatimah, doa yang baik-baik, maka insya Allah akan dikabul sama Allah. Tapi ingat, al-man'u ainul ato, kata Imam Ibnu Athilah As-Sekandari di dalam hikamnya. Ketika, halo, kamu terpesona? Ketika doa kita tidak terkabul-kabul, ya Allah, semoga Bang Anwar jadi suami saya. Mintanya 3 tahun, kenapa yang dekat Joni? Itu kan berabe urusan. Maka kata ulama, kalau doa kita nggak dikabul-kabul, itu pertanda sudah dikabul. Mungkin si fulan yang kita dambak-dambakan sebagai suami kita cuma sekedar cinta sama kita. Tapi ketika sudah manis hilang, sepah dibuang, dia akan mengklok kepada yang lainnya. Mungkin saudara, ketika kita mengharap si fulan sebagai jodoh kita, oh rupanya dia udah punya istri. Tapi kata Ukhti Fatimah, nggak apa-apa Pak Ustadz, untuk yang ketiga, jadi yang ketiga nggak apa-apa. Saya setuju ini. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Fatih. Jadi ini jawaban pertanyaan atau jawaban doa nih? Baik, terima kasih Ustadz Fatih Rizal atas jawabannya. Nah, kita sebelum melanjut ke pertanyaan, ini saya akan tayangkan sebuah tayangan yang ini viral di media sosial yang terjadi di Lampung. Nah, biasanya kalau jodoh itu kan ada kecocokan, ya kan? Ada kerukunan di sana. Tapi ini justru terjadi perceraian dan ini dipestakan. Jadi ini pesta perceraian di Lampung. Berikut tayangannya.
pesta yang digelar Rian Maulana, seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung, untuk merayakan perceraian dirinya dengan sang istri. Acara pesta perceraian itu viral di media sosial. Pesta perceraian ini digelar secara mewah, seperti layaknya sebuah pesta pernikahan. Rian memasang tenda seperti panggung hiburan dan juga sajian musiknya, serta meja dan juga kursi yang sudah dilapisi kain untuk para tamu yang hadir. Bahkan sejumlah karangan bunga dari kerabat dan juga temannya juga tampak menghiasi dan juga berjejer di sepanjang jalan sekitar panggung acara perceraian. Rian Maulana mengaku merayakan pesta perceraian itu sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarganya karena ia kurang mendengarkan saran dan juga masukan saat menggelar pesta pernikahan sebelumnya. Rian pun tidak menyangka bahwa acara pesta perceraian ini akan viral di media sosial dan banyaknya karangan bunga saat acara berlangsung. Rian mengaku pesta perceraian ini menghabiskan dana sekitar 50 juta rupiah. Secara agama, Rian sudah mentalak istrinya, namun secara hukum ia masih terkendala peraturan yang mengharuskan perceraian setelah menjalani pernikahan selama 6 bulan. Baik ya Allah, ini tanda-tanda akhir zaman kan Ustaz ya. Ada pesta pernikahan tapi ini pesta perceraian. Nah mungkin tanggapannya Ustaz Arifin dulu terlebih dahulu, silakan Ustaz. Saya bingung mau ngelus dada apa mau ngelus jidat. Tapi kalau bicara akhir zaman ya memang nggak ada spesifik juga orang yang begitu itu tanda akhir zaman. Jadi begini, kalau kita lihat kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan aulim walau bisyah. Ketika orang menikah walimah, walau mungkin hanya dengan seekor kambing. Ada sunnahnya di sana, makanya walimah pesta di saat orang menikah itu ibadah. Kenapa? Karena kebahagiaan. Dan bahagian daripada sunnah yang disampaikan, orang itu kalau bahagia diminta untuk menunjukkan, jangan didiam-diamin. Gitu. Makanya orang kalau lagi mimpi baik, sunnahnya boleh ngomong sama yang lain. Beda kalau dia mimpi buruk. Ya. Nah terus bagaimana dengan orang yang menjalani, nah ini pertanyaannya, kan itu kan kalau nikmat dia boleh berbahagia. Nah kita kan belum tahu ini bagaimana beliau ini. Apakah perceraian itu nikmat untuknya? Gitu kan kita nggak tahu. Ataukah mungkin, nah itu tadi, ya mudah-mudahan bukan hanya sekedar viral lah. Jadi kita ini perlu paham. Ketika menjalani pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bahwa pernikahan itu dengan istilah mitsaqan ghalidha, ikatan kuat suci yang mengikat Allah. Sebab orang ketika menikah dihalalkan dengan atas nama Allah. Jadi urusannya ketika menikah ini bukan hanya sekedar dengan pasangan kita, bukan sekedar dengan orang tua pasangan kita, tapi di hadapan Allah. Maka kenapa tolak memang menjadi bahagian pintu di saat orang itu tidak menemui kecocokan, karena memang itu fitrah. Mungkin ada satu dari sekian yang tidak cocok, pintu daruratnya ada, tapi jangan orang nggak ngapa-ngapain lewat pintu darurat. Ditambah lagi karena ini kita menghalalkan atas nama Allah, maka sebelum melakukan apapun juga ingat ini urusannya dengan Allah. Termasuk ketika bercerai, lalu seolah itu dibikin sebagai perayaan, berarti nanti takutnya merayakan sesuatu yang tidak disukai Allah. Sebab bercerai itu walaupun halal, abghadul halal. Walaupun halal tapi yang tidak disukai Allah, kalimatnya abghad lagi, yang dimurkai. Artinya bagaimana pesta dengan sesuatu yang dimurkai? Kurang lebih. Baik, terima kasih Ustaz Arifin. Mungkin Ustaz Fatih Rizad bisa menanggapi singkat saja. Ustaz Fatih Rizad, silakan. Walimatul urs itu disebutnya resepsi pernikahan. Nggak ada walimatul firok, walimah perceraian. Tadi kata tuan guru kita, yang baik-baik tampakin, yang nggak baik tutup. Ini bagian daripada yang Allah nggak suka. Kullu ummati yu'fa, setiap umatku pasti dimaafkan dosanya, illal mujahir, kecuali orang yang bangga terhadap dosanya. Loh kok cerai bangga? Mungkin ada dendam terselimut Ustaz Sofyan kepada suaminya yang nggak pernah sholat, nggak tanggung jawab. Sayang kalau lagi ada maunya mancing dokoh banget.
Mungkin itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fadrizat. Nah, kami persilakan kepada jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan, Bapak Roni Rusmawan ya. Silakan Pak Roni untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rusmana, bukan Rusmawan. Baik. Saya dari Sekolah Pasca Sarjana Unisma, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Menarik berbicara tentang apalagi tadi yang video yang ditayangkan bahwa perceraian sampai segitunya dirayakan. Yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan jodoh itu ditentukan dengan pernikahan, bagaimana kalau terjadi perceraian, lalu kita menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi? Sedangkan janji Allah, jodoh itu di dunia wal akhirah, sampai akhirat. Kalau nanti pertanyaannya di akhirat kita jodohnya sama yang mana tuh? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Tapi dijawab nanti ya Pak Roni ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.